Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 24. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur. Di sini ada hukum namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa hakiki awsat. Sebab ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lo. Cara membacanya, bunyi nunnya disamarkan siap-siap menuju makhraj lo ya. Kemudian dengungkan. Jadi ujung lidahnya mau disentuhkan dengan ujung dua gigi seri atas, makhraj dari huruf lo. Karena lo ini makhrajnya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari nun, maka bunyi samar dan dengungannya sama besar. Suara yang masuk hidung dan yang keluar dari mulut sama besar. Unzur. Huruf ra sukun dibaca secara tafkhim. Sebabnya ra sukun ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Cara membacanya, ra dibaca dengan tebal. Unzur kaifa. Kai ada harfulin. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Kaifa. Lunak atau lembut ini adalah bunyi suara yang mudah tanpa harus dipaksakan ya. Kaifa kadzabu. Bu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada huruf waw sukun yang sebelumnya didahului harokat dhammah. Cara membaca huruf yang berharokat dhammahnya adalah dipanjangkan sepanjang dua harokat. Kadzabu. Kadzabu ala. La hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam beda kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata pertama yaitu ala, sedangkan hamzahnya alif dengan harokat fathah, ini hamzahnya terdapat pada kata kedua yaitu anfusihim. Maka huruf lamnya dibaca panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Ala. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya bunyi nun sukun disamarkan menuju makhraj fa disertai dengung. Jadi ujung dua gigi seri atas mau disetuhkan dengan bibir bawah bagian basah makhraj dari huruf fa ya. Sudah menyentuh makhraj huruf fa tapi tidak menekan. Nah, fa ini makhrajnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan nun sehingga bunyi samar dan dengungannya sama besar. Anfusihim. Selanjutnya ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun huruf ba ya, bukan mim bukan ba, selain mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukun dibaca izhar atau jelas. Ala anfusihim wa dhal
Selanjutnya ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf H. Cara membacanya nun sukun ini dibaca izhar atau jelas. Jadi asalnya bunyi nun ini adalah N. Kalau ketemu H tetap N, tidak ditahan. Anhum. Selanjutnya ada hukum idgham mimi. Sebab ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat hidup. Cara membacanya, mim yang sukun dimasukkan ke mim kedua dan dengungannya ditahan. Jadi bunyi M tahan. Anhum. Ini juga boleh disebut idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya masuk dengungkan. Wa dhalla anhum ma hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Makanu. Ka hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya huruf kaf dipanjangkan 2 harokat. Makanu. Nu hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang nunnya 2 harokat. Makanu yaftarun. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena harokatnya di atas yaitu dhammah. Cara bacanya ra ditebalkan. Yaftarun. Ketika berhenti di run hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang didahului harokat dhammah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka ra-nya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Asal konsisten dalam sekali duduk. Yaftarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid yang saya tunjukkan jika berhenti. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.